Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali dengan pembahasan di nahwu yang kedua ini tentang al-fi'lu, yaitu kata kerja. Fi'il di dalam bahasa Arab adalah satu di antara tiga bagian dari kalimat. Kita mengetahui kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam tiga. Yang pertama adalah isim, dan yang kedua fi'il, ketiga harf. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang al-fi'lu, yaitu kata kerja. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Fi'il menurut ulama bahasa adalah kata yang menunjukkan pada makna dari dianya sendiri. Tanpa perlu bantuan kata yang lain, fi'il ini sudah memiliki makna. Dari mana kita mengetahui makna itu? Ada dua. Yang pertama, dari akal. Nudrikuhu bil akal. Kita mengetahui dengan pikiran kita. Contoh, fahima, kataba, safara. Maka akal kita mengetahui. Fahima, paham. Kataba, menulis. Safara, bepergian. Karenanya, fi'il mengandung makna sendiri, yaitu berupa hadas, kejadian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ala maknan fi nafsiha? Fi'il juga mengandung makna zaman, waktu. Jadi kalau kita menyebutkan satu kata fi'il, tidak perlu ada tambahan hari ini, besok, atau kemarin. Tidak perlu tambahan-tambahan itu. Dengan kita mengatakan kataba, maka di dalamnya sudah ada makna menunjukkan masa lalu. Dengan kita menyebut aktubu atau yaktubu, maka maknanya sudah mengandung hal hari ini atau lil istiqbal atau untuk kemudian. Dan yang ketiga, dengan kita merubah bentuknya menjadi uktub, tulislah, ifham, fahamilah, maka di dalamnya sudah mengandung makna waktu pada saat ini atau yang akan datang. Jadi ifham, fahamilah. Kita paham ketika ada orang mengatakan ifham, fahamilah. Bukan berarti yang kemarin, tapi yang saat ini atau yang akan datang kemudian. Demikian yang dimaksud dengan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Untuk memudahkan misalnya, kita bisa bandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ingin mengatakan saya pergi, perginya kapan? Kemarin, sekarang, atau besok? Maka kita akan menambahkan kata kemarin, besok, atau sekarang. Saya pergi kemarin, saya pergi sekarang, saya pergi besok. Tapi dalam bahasa Arab, fi'il yang merupakan kata kerja tadi, ketika kita menyebutkan aktubu, saya menulis, maka pahamlah pendengar bahwa dia sedang menulis atau akan menulis. Ketika mutakallim, orang yang mengatakan berkata, kata betul, aku telah menulis, maka pahamlah mukhatab atau pendengar bahwa kata kerja melakukan penulisannya itu kemarin atau yang masa lampau. Demikian kata fi'il kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Dan ada ciri lagi, fi'il ini iqtaronat bi ahadil azminah as-salasah. Waktu kita mengetahui ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, yang dimaksud dengan fi'il di dalam bahasa Arab itu selalu terhubung dan terikat ke dalam tiga waktu ini. Tidak mungkin terlepas. Karenanya, ulama bahasa Arab menyebut fi'il itu yufidul hudus wa taghayyur. Mengandung makna perubahan, mengandung makna hal yang baru.
kejadian yang baru, terus berubah. Karenanya, ketika kita mengatakan kata betul, saya telah menulis, maknanya berarti bahwa menulis itu dilakukan pada masa lalu, belum tentu akan dilakukan di masa kemudian. Atau kita mengatakan aktubu, saya menulis. Nadhabu, kami pergi. Narji'u, kami kembali. Maka para pendengar paham bahwa kata kerja tadi, pulang, pergi, menulis, itu dilakukan pada masa saat itu atau yang akan datang. Terikat dengan 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu adalah bagian dari ciri khas al-fi'lu. Karenanya, para ulama bahasa Arab membagi fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab itu, yanqasimul fi'lu ila thalathati aqsam, terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari, dan yang ketiga amr. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lul madhi? Al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala hadasin waqa'a qabla zaman taqallum. Fi'il madhi atau kata kerja fi'il madhi dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan kepada kejadian yang terjadi sebelum keluarnya tuturan itu. Jadi kalau seandainya saya mengatakan adhaku atau dohiktu, saya tertawa, maka pahamlah bahwa ketawanya saya itu adalah kemarin atau masa lalu sebelum saya menuturkan ini. Atau misalnya saya mengatakan katabtu, saya menulis, maka pahamlah pendengar bahwa perilaku saya menulis itu telah dilakukan masa lalu atau sebelum munculnya tuturan saya menulis. Katabtu. Yang kedua, al-mudhari, fi'il mudhari. Huwa madalla ala hadasin yaqa'a fi zaman taqallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan kepada kejadian yang waktu kejadiannya ini terjadi pada masa saat saya berbicara atau setelah saya berbicara. Ketika saya mengatakan anzur, saya melihat, maka penglihatan saya itu terjadi ketika saya mengatakan anzur atau setelah saya mengatakan anzur. Misal saya mengatakan adkhulu, saya masuk, maka masuknya saya, perilaku masuknya saya, sikap saya itu terjadi ketika saya menuturkan adkhulu atau terjadi setelah saya menuturkan adkhulu. Dan yang ketiga adalah al-amr. Al-fi'l amr huwa madalla ala hadathin yatlubu usuluhu ba'da zaman taqallum. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan kepada kejadian, dan fi'il amr ini menuntut adanya aksi dari lawan bicara. Jadi ketika seorang mutakallim, seorang pembicara mengatakan uktub, tulislah, maka sang pembicara meminta lawan bicaranya untuk menulis. Ketika mutakallim yang berbicara mengatakan iftah, maka sang pembicara ingin orang yang mendengar pembicaraannya itu membuka. Ijlis, maka kita meminta lawan bicara kita untuk duduk. Istaghfir, minta ampunlah, maka kita meminta lawan bicara kita untuk meminta ampun. Karenanya makna fi'il amr itu dalam bahasa Arab
mempunyai makna dalalatuhu ala talab. Maknanya mengandung permintaan. Bisa kita bandingkan. Kalau kita mengatakan katabtu, saya telah menulis. Aktubu, saya sedang menulis atau akan menulis. Tapi kalau mengatakan uktub, maka kita sedang meminta lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu apa yang kita minta. Kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita juga bisa dapati, misalnya fi'il mudhari itu di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Misal ada lam yalid walam yulad. Yalid ini fi'il mudhari. Fi'il amr juga kita dapati di dalam Al-Quran. Fakuli washrobi wa qarri aina. Fakuli washrobi, makanlah, minumlah. Itu menuntut lawan bicara kita untuk melakukan apa yang kita minta. Demikian bagian pertama dari pembahasan al-fi'lu atau kata kerja. Semoga ini bermanfaat sebagai pengantar. Insya Allah akan kita sambung lagi dalam pembahasan al-fi'lu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.